ini menarik ya. Lu kan ngebicara ke curation and all that, right? Kalau lu boleh share sedikit view dari lu ya, for somebody yang masih muda tapi udah berkecimpung di dunia ini udah lumayan dalam ya, dengan GOE, dengan Mangkoko, dengan Digita Rasa, dengan Garam, terus bikin Macaroon, bahkan like when you were still in schooling days lah ya. Lo ngelihat di Indonesia sekarang F&B trend gimana ya? Kalau balik lagi tadi kan kita sempat ngobrol bahwa agak menjamur dan lain-lain gitu. Gue ngelihatnya juga banyak ntar yang nongol tapi nggak sustainable. Banyak yang masing-masing punya bisnis model yang berbeda. Ada yang masuk 100%, ada yang bantu 51%, whatever. Pokoknya macam-macam lah. Ada yang masuk pendanaan, ada yang tempatnya disediain semuanya, ada yang begini. Pokoknya you know lah. Ya, ini you know even better than me all these businesses. Tapi what's your view on the Indonesian situation now, on the F&B? Apalagi lagi pandemi begini kan? Yes. Sebenarnya first of all, gue respect banget sama semua founders lah ya. Walaupun mereka baru banget kayak atau udah lama banget, gue respect banget sih. Mereka berani untuk keluar, untuk mencoba bisnis baru, dan mereka membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang tuh gue respect banget, gue appreciate banget motif mereka ya. Itu yang pertama. Dan gue bisa jelasin ini panjang lebar sih kok. Jadi view gue untuk F&B bisnis sekarang sebenarnya untuk beberapa yang baru itu gue sebenarnya ada 10 points nih. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya gue ya? Nggak apa-apa. I can explain to you. Sebenarnya pertama tuh yang harus yang all the founders need to have itu kalau gue lihat ada 10 basic step ya, ada 10 basic step yang harus sebenarnya lu harus punya gitu. Yang pertama tuh lu mau bikin bisnis harus punya purpose, tujuannya dulu tuh apa sih? Gitu. Jadi jangan lu bikin bisnis gara-gara ngeliat kopi kenangan lagi bagus nih, bikin kopi yuk, bikin mangkoko yuk, bikin rice bowl yuk karena mangkoko lagi hype nih. Nah, kalau cuma modal hype sih gua nggak yakin bakal bisa berhasil ya. Kalau cuma modal tujuan lu cuma hype doang gitu, pengen nyari cuan nih, ngikutin aja lah, dan segala macam itu, gua agak pesimis bakal sustain bisnisnya. Itu yang pertama. Jadi bisnis kita harus punya purpose, tujuannya itu apa. Nah, terus yang kedua, lu harus tahu nih kira-kira problems yang ada di masyarakat apa sih yang ditemuin. Kayak misalkan jual mobil susah nih, makanya ada OLX gitu. Nah, terus kalau misalkan pengen makan makanan Indonesia tapi susah nyari kualitas yang bagus, nah makanya ada Mangkoko, kita keluarin Mangkoko. Nah, jadi kita harus tahu nih problems yang di masyarakat tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi jangan kita asal cap-cip aja langsung bikin bisnis gitu. Nah, kalau kita udah punya purpose, kita udah tahu problem siapa, nah kita harus ada solusinya nih. Solusi yang harus kita tawarkan apa sih? Kenapa orang lebih memilih brand A dibanding brand B? Kenapa orang lebih memilih Mangkoko dibanding brand B dan C gitu? Nah, makanya kalau dari sisi Mangkoko kan kita ngeliat, problemnya orang mau nyari sambal, mau nyari makanan khas Indonesia di rice bowl tuh agak susah. Nah, makanya kita kasih solusi, ini loh Mangkoko punya semua solusi yang kalian butuhkan untuk makanan. Terus yang keempat, mesti kalian cari tahu kompetitor saya apa nih, siapa aja. Di-list dulu kompetitor saya. Jadi jangan asal kita bikin produk, kita bikin bikin ide, tapi kita nggak pelajari kompetitor siapa. Ya kalau simpelnya kita bikin SWOT analis lah ya. SWOT analisis ya, itu yang paling basic. Basically lah. Yes. Terus abis kita tahu kompetitor kita, ya kita coba cek R&D, produk kita tuh compare sama yang lain gimana sih. Terus juga kita mesti lihat pricingnya gimana. Step yang keenam, pricingnya kalau misalkan si toko sebelah harganya berapa, toko kita harganya berapa. Jadi jangan sampai kita compete sama orang dengan kualitas yang sama, dengan harga yang sama, tapi brand lain tuh lebih udah di depan gitu. Nah, kita mau nyari marketnya gimana kan? Terus balik lagi ke 7 itu adalah market size. Jadi jangan sampai kita bikin bisnis ini untuk F&B ya, jangan nyari bisnis untuk yang market size kecil gitu. Kenapa gue pengen buka Mangkoko? Karena market size-nya gede. Kayak misalkan coba pikirnya 270 juta rakyat Indonesia yang makan nasi, ya majority lah ya pasti ya. Jadi gue kalau mau buka di Medan, mau buka di Sabah, kecuali orang lagi keto diet bro.
I'm Kita just kidding. tidak kok. Go ahead. Kalau kita kalau kita lagi lifting mesti karbo dikit lah ya. Anyway, sorry. Go ahead. Yeah, gue setuju. Ya, jadi kita mesti nyari market size yang besar gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta aja sekarang populasinya kan kalau 12 juta, kalau malam 9 juta. Nah, semua populasi itu kan makan nasi semua. Majority 99,99% makan nasi gitu. Nah, which is market size itu besar banget gitu. Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Kalau ya mungkin ada yang lu mau coba market niche yang kayak misalkan healthy food lah, vegan lah, dan itu which is fine. Ada marketnya juga gitu, Nah, tapi kalau dari segi gue melihat semakin besar market size itu semakin bagus untuk kita masukin.